Sobat Peduli, selamat datang di podcast hari ini bersama aku Siskania. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih. Tentang apa sih? Hari ini aku akan ngebahas topik tentang bullying. Nah, tentunya podcast hari ini aku tuh nggak sendirian. Aku akan ditemanin sama Kak Tria, seorang psikolog ya, yang akan memberikan pandangan profesionalnya tentang bullying yang kini ramai dibicarakan di media sosial ya. Mari kita langsung mulai aja kali ya untuk obrolan hari ini ya. Oke. Halo Kak Tria, apa kabar? Halo Siskania, halo teman podcast semuanya, pendengar podcast, kabar baik. Terima kasih untuk Kak Siskania sudah mengundang saya di acara podcast tentang tema bullying. Salah satu yang lagi viral banget di media sosial ya Kak Siskania. Iya betul, aku juga terima kasih nih Kak Tria sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast hari ini ya. Langsung aja kali ya Kak Tria, kita masuk ke topik pembahasannya, yaitu soal bullying Audrey di Pontianak. Tentunya udah nggak asing lagi ya Kak Tria ya. Audrey itu adalah seorang siswi SMP di Pontianak yang menjadi korban bullying fisik dan verbal ya oleh beberapa siswi SMA. Kasus ini sempat viral nih Kak Tria di media sosial dengan tagar atau hashtag Justice for Audrey ya. Nah, aku akan bertanya beberapa pertanyaan yang akan dijawab sama Kak Tria nih ya. Nanti akan dijawab sama pandangan psikolog secara profesional ya Kak Tria ya. Nah, dari kasus Audrey nih Kak Tria, bullying tuh terlihat bisa terjadi di mana aja nih ya Kak Tria, termasuk di sekolah nih. Nah, menurut Kak Tria sendiri nih, mengapa sih bullying masih sering terjadi padahal itu tuh di lingkungan yang seharusnya aman nih Kak Tria? Oke, pertanyaannya cukup menarik sih buat kasus bullying yang sering terjadi di media sosial ataupun kasus yang lagi viral di medsos yang kasus Audrey di Pontianak ini ya, Kak Siska. Oke, kasus Audrey terjadi karena berbagai macam faktor nih Kak Siska. Salah satu faktornya yaitu mungkin bisa faktor pribadi yang mungkin pelaku sebelumnya sudah melakukan atau terjadinya kasus bullying yang pernah terjadi sebelumnya ya kan. Lalu ada faktor dinamika kekuasaan kelompok yang dimana kasus tersebut itu ada lemahnya pengawasan yang di sekolah, budaya, terus membesarkan kekerasan, bentuk dominasi, terus perilaku tersebut itu dianggap untuk remeh oleh pelaku karena padahal dampaknya yang sangat serius banget nih Kak Siska. Selain itu di era media sosial, bullying itu juga semakin mudah karena pelaku merasa bisa anonim atau tidak akan dihukum. Oke, betul banget ya. Nah, dari kasus Audrey ini kan mendapat banyak sekali perhatian di masyarakat nih ya Kak Tria ya. Nah, karena sempat viral nih di media sosial dengan tagar atau hashtag Justice for Audrey. Nah, menurut Kak Tria sendiri nih, apakah dampak viral dari kasus ini itu baik atau malah justru memperburuk situasi ini? Oke, pertanyaannya menarik nih. Dari kasus bullying yang terjadi di Pontianak itu sih sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya, di mana sisi positifnya itu membuka mata masyarakat yang tentang bahaya bullying tersebut itu akan mendorong lebih banyak perhatian masyarakat atau di media sosial itu makin ramai gitu. Tapi di sisi lainnya juga ada pengaruh negatifnya juga, yaitu bisa menjadi beban bagi korban karena korban menjadi sorotan publik di media sosial ya kan. Selain itu pelaku juga bisa menjadi serangan hujat dari banyaknya netizen yang dapat tidak menyelesaikan masalah gitu, malah membuat peran utamanya atau pelaku tersebut makin stres dan tidak nyaman karena kasus tersebut viral di media sosial. Oke, jadi ada dampak negatif dan positifnya tersendiri ya Kak Tria ya. Nah, aku mau tanya nih satu lagi ya. Mungkin ini juga berguna untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah ya. Aku mau tanya satu lagi nih, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying ya, baik bagi individu ataupun sebagai masyarakat nih Kak Tria? Oke, sebagai individu kita harus berani sih untuk melihat bullying tersebut. Jangan jadi penonton saja nih Kak. Lalu ajarkan empati sejak dini di keluarga, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Sebagai masyarakat kita perlu menciptakan lingkungan yang suportif, positif, serta menerapkan
kebijakan bullying di sekolah, menyediakan konseling atau bimbingan tersebut di kuliah, di kampus dan lain-lainnya untuk menegakkan aturan yang jelas sehingga kasus bullying itu tidak terjadi di lingkungan kita ya kan. Terus penting juga untuk mendidik tentang dampaknya peduli agar semua orang sadar ini menjadi hal yang tidak sepele lagi sih Kak. Nah dari diskusi ini atau dari obrolan ini ya, kita tuh bisa belajar ya bahwa bullying ini adalah masalah yang serius teman-teman ya. Jadi itu memerlukan perhatian semua pihak ya. Jadi ini masih sering banyak ya di lingkungan kita ya, di sekitar kita yang kadang kayak menyepelekan bullying itu ya. Biasanya bullying tuh terjadi ya Katria terjadi kayak awalnya tuh dari kayak main bercanda, kata-kataan gitu kan ya Kak Tria ya. Salah satu faktor juga sih Kak. Kadang di masyarakat itu masih itu loh Kak Tria, masih kayak menormalisasikan bercanda yang terlalu berlebihan. Dengan kata udah deh jangan baperan gitu-gitu kan Kak Tria. Nah itu tuh kita jangan menganggap remeh seperti itu ya teman-teman ya, karena mental seseorang itu berbeda-beda. Ada yang mentalnya kuat, ada yang nggak kuat. Betul kan Kak Tria? Bener banget, itu salah satu sih. Jangan anggap bercandaan itu jangan baper lah istilahnya. Padahal itu salah satu faktor awalnya mulai bullying juga terhadap teman juga. Betul. Kadang kan misalkan ada yang kita bercandain di depan kita memang kayak biasa aja gitu, tapi ternyata pas sudah sampai di rumah dia tuh kadang masih memikirkan apa iya emang ya, apa ya aku terlalu nggak mampu, apa ya aku terlalu gemuk, terlalu hitam. Jadi itu tuh membuat ini ya Katria menjadi tidak percaya diri, tidak ingin bergaul, seperti itu kan Katria. Nah, jadi marilah kita ya teman-teman memulai dari diri kita sendiri untuk meningkatkan empati dan kepedulian antara sesama untuk mencegah kasus bullying ini. Oke, Katria? Iya, bullying bukan hanya soal teori dan perilaku juga, tapi tentang tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan takut kalau misalkan kita terhadap ada bullying, jangan takut untuk melaporkan atau melihat gitu kan. Dan untuk para korban istilahnya nih, ingat bahwa kalian tidak pernah sendirian ya Kak Siska ya. Carilah orang yang bisa dipercaya untuk kita meringankan beban untuk curhat gitu satu sama lain ya kan, untuk mendukung satu sama lain agar kasus bullying ini tidak terjadi lagi di sekitar lingkungan masyarakat nih Kak. Betul banget ya. Wah, terima kasih ya Kak Tria, obrolan yang sangat-sangat berguna untuk kita semua ya. Dan ternyata menghentikan bullying itu butuh peran banyak orang ya Kak Tria ternyata ya. Benar Siska, terima kasih banyak ya Siska atas undangannya dan pandangan yang sangat informatif banget nih tentang kasus bullying. Semoga kita bisa jadi bagian yang dari solusi untuk menghentikan kasus bullying tersebut ya. Oke, sama-sama Kak Tria, terima kasih juga ya kamu udah nyempetin waktunya untuk datang ke podcast hari ini dan sudah mengangkat topik penting hari ini tentang bullying. Dan aku harap sih ya teman-teman semua yang sedang nonton nih dan kita semua itu bisa mencegah kasus bullying dengan meningkatkan empati dan kepedulian ya Kak Tria ya. Oke, baik teman-teman, itu tadi obrolan tentang bullying hari ini dan terima kasih Kak Tria ya. Oke, sampai jumpa, sampai di episode berikutnya. Bye. Audio Jungle.